Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yono Rabit Pramana Putra dengan NIM 02231131 akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Yang pertama adalah buka aplikasi SPSS, lalu pilih New Dataset, pilih Data View, Open Data, Dokumen, pilih folder Excel, lalu pilih filenya, lalu klik OK, Open. Berikut adalah datanya. Setelah itu klik Analyze, lalu pilih Numeric, lalu klik OK. Setelah itu klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, pilih satu sampel K sampai S, lalu pilih masukkan hasilnya ke dalam test variable list, lalu klik OK. Klik OK. Berikut akan muncul data uji normalitas, interpretasi hasil uji normalitas. Berikutnya adalah transformasi data. Yang pertama adalah ketik hasil 1 pada numeric expression, ketik pada target, klik and total underscore 1 pada numeric, klik sqrt dalam kurung hasilnya yaitu and total kita masukkan, lalu kita klik OK. Akan muncul data hasilnya. Data yang telah ditransformasikan kembali diklik, lalu pilih selanjutnya adalah hasil P tersedia. Pada numeric expression kita ganti available P. Setelah itu klik OK. Baik, selanjutnya adalah uji non-parametrik atau Kruskal Wallis dengan SPSS. Tahap yang pertama adalah klik Analyze, setelah itu pilih non-parametric test, lalu pilih independent sample. Berikutnya adalah pada bagian file, masukkan data yang telah dinormalisasi, kemudian klik pilih semuanya dulu dari and total, P tersedia, lalu klik run. Selanjutnya adalah melakukan uji korelasi dan regresi dengan SPSS. Yang pertama adalah dengan mengeklik Analyze, lalu pilih Correlate, setelah itu pilih Bivariate, masukkan hasil data yaitu redox, setelah itu and total, setelah itu P tersedia, kemudian checklist person, lalu klik OK.
Berikut adalah interpretasi hasil uji korelasinya. Link yang kedua adalah uji regresi, yaitu pilih graph, kemudian legacy dialog, dan scatter dove. Setelah itu pilih scatter, kemudian klik define. Lalu klik OK. Akan muncul scatter plot seperti ini. Lalu double klik pada grafik, lalu pilih icon add fit line add total, lalu pilih linear, kemudian close card editor. Yang pertama adalah kita lakukan import data, lalu kita import. Setelah itu kita aktifkan library-nya. Setelah itu kita aktifkan Lily testnya, kita isikan data praktikum baru. Setelah itu kita ketikkan redox, setelah itu kita run. Ya, selanjutnya akan muncul hasil datanya, yaitu 0,1613 dan 0,0336. Setelah itu kita uji normalitinya. Selanjutnya kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu data yang n total. Selanjutnya kita run, lalu kita mendapatkan hasil 0,001372. Selanjutnya data praktikum baru, kita klik $, lalu kita masukkan data available P, kita run. Ya, sudah muncul, yaitu 3,4537E/09.
Selanjutnya kita lanjut ke data praktikum baru. Klik dolar, kita masukkan Redux new, kurang dari strip 2 SQRT, kita klik, lalu kita isikan data praktikum baru. Masukkan rumus SQRT dan data praktikum baru, lalu kita masukkan Redux, selanjutnya kita run. Selanjutnya adalah data praktikum baru. Klik dolar, lalu kita klik N total. Selanjutnya lalu masukkan new, kurang dari strip 2 SQRT. Kita klik, lalu kita masukkan kembali data praktikum baru N total. Setelah itu kita run. Kita dapat melihat datanya di tabel. Selanjutnya adalah data praktikum baru. Kita klik dolar, lalu klik P tersedia. Sampai P tersedia. SQRT. Selanjutnya seperti biasa, yaitu input data praktikum baru. Setelah itu dolar, lalu klik available pay, lalu kita klik run. Ya, berikut sudah muncul di tabel. Selanjutnya kita aktifkan lili test. Kita input data praktikum baru. Kita klik dolar, lalu kita pilih Redux new. Selanjutnya input data praktikum baru, si N total hingga data P tersedia. Dapat uji normalitas. Selanjutnya adalah kita mendapatkan hasil uji normalitas sebesar 0,00431, 0,003496. Selanjutnya adalah melakukan Kruskal Wallisnya. Kita input Redux new. Tadi. Lalu klik kombinasi, lalu input data praktikum baru, lalu kita klik, selanjutnya kita masukkan Kruskal dengan isi N total hingga P tersedia. Lalu selanjutnya kita klik run. Selanjutnya kita dapat melihat normality datanya. Yang kita dapatkan adalah 0,5993 dan Kruskal Wallis, dan data N totalnya 0,01245.
Selanjutnya adalah kita aktifkan library FSA. Setelah itu input dan tes, lalu input data redox new kembali. Pada redox new tadi, lalu Ketik kombinasi, setelah itu kita klik data praktikan baru. data Setelah itu data praktikan baru. praktikan baru. Selanjutnya kita pilih Kita pilih metode yang atas. yang paling atas. Kita ketik Bonferroni, tutup kurung. Lalu kita klik run. Dan ini bisa dilihat di bawah ini. Dan berikut datanya bisa tersajikan di bawah. Selanjutnya adalah kita isi kembali dan tes. Ulangin DMP tersedia. Kita isikan atau input seperti yang sama tadi, mulai redox and total hingga P tersedia. Kita kopas satu persatu. Lalu kita klik run. Selanjutnya kita lanjut dengan input korelasi, yaitu kita pilih core test. Lalu kita input data praktikan baru. Setelah itu kita klik dolar, lalu pilih redox new. Kita pilih kembali data praktikan baru. Lalu pilih dolar kembali, lalu pilih n total yang new. Setelah itu kita lakukan run. Selanjutnya adalah kita ketikkan print korelasi. Setelah itu berikutnya kita aktifkan library, kita pilih ggplot2. Setelah itu selanjutnya adalah ggpp. Setelah itu kita ketikkan library, pilih, lalu klik
MISC. Intinya adalah pilih GGP plot, kita isi data praktikan baru, kita pilih IES, kita input rumusnya yaitu X sama dengan data praktikan baru. Kita klik dolar, lalu kita pilih redox new. Kita masukkan rumus Y yaitu data praktikan baru. Kita input yang n total new. Setelah itu kita tunggu dulu. Kita copy paste. Setelah itu kita pastekan. Kita tunggu dulu. Ya. Akan tertampil grafik interpretasinya seperti itu. Selanjutnya adalah kita blok dari library itu sampai ke bawah. Lalu yang rumus dari Y adalah 0,779 sampai 0,013 X lalu R kuadrat yaitu 0,04. Lalu kita ganti play tersedia. Setelah itu akan terlihat yaitu hasilnya yang Y 4,32, 0,0181 X, R kuadrat sebesar 0,03. Selanjutnya bagian N total. Kita akan melihat interpretasi yaitu adalah 0,68 plus 0,0159 X, R kuadratnya yaitu 0,10. Yaitu adalah 0,68 plus 0,0159 X, R kuadratnya yaitu 0,10.